Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Rafsanjani, NPM 21100000133 dari kelas C. Kali ini saya akan melaksanakan atau menyampaikan tugas pengantar hukum Indonesia dengan dosen Ibu Tuti dan Ibu Tia. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang beberapa tentang apa itu pengantar hukum Indonesia, apa itu PHI, apa itu PIH, apa itu tentang sumber hukum, apa itu tentang penjelasan tentang pluralisme hukum. Jadi untuk dimulai pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu PHI. Jadi PHI adalah kepanjangan dari Pengantar Hukum Indonesia. Ada tiga kata dalam istilah ini, yakni pengantar, hukum, dan Indonesia. Kata pengantar mempunyai pengertian sebagai mengantarkan kepada tujuan tertentu, atau dapat pula dimaknai sebagai memperkenalkan, yang di dalam bahasa Belanda disebut inleiding, atau di dalam bahasa Inggris disebut introduction. Sedangkan yang dimaksud dengan kata hukum dan Indonesia adalah hukum Indonesia yang dimaknai sebagai hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, maka istilah pengantar hukum Indonesia dapat dimaknai sebagai memperkenalkan secara umum atau secara garis besar tentang hukum di Indonesia. Lalu PHI juga mempunyai tujuan. PHI mempunyai tujuan dari mempelajari PHI adalah untuk mengetahui macam-macam hukum di Indonesia. Perbuatan apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Kedudukan yang sama serta hak dan kewajiban bagi setiap orang menurut hukum di Indonesia. Mengetahui macam-macam lembaga penyelenggara negara di Indonesia serta prosedur dalam melaksanakan hukum di Indonesia. Sejarah tata hukum di Indonesia berdasarkan sejarah dari Indonesia itu sendiri, di mana ada masa kolonial, masa hukum adat, dan masa hukum nasional. Di sini kita akan diajak untuk mengetahui bagaimana tata hukum Indonesia pada masa lampau, pada masa kini, dan diterapkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan PIH dan PHI. Hubungan antara PHI dengan PIH memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yakni keduanya sama-sama berobjekkan tentang hukum, sedangkan perbedaan dari PHI dan PIH yaitu PIH membahas atau mempelajari dasar-dasar ilmu hukum secara umum atau yang berlaku secara universal, sedangkan PHI mempelajari tentang konsep-konsepnya. Begitu pula ada pengertian dari hukum itu tersendiri. Hukum adalah aturan yang selalu ada dimanapun atau kita pergi. Hukum suatu negara biasanya berbeda dengan hukum di negara lainnya. Dalam suatu negara, beberapa daerahnya memiliki hukum adat, yaitu hukum yang lahir dari kebudayaan suatu suku bangsa. Immanuel Kant mengatakan hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak, bebas dari orang untuk menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain dan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan. Lalu Thomas Hobbes menambahkan, Thomas Hobbes adalah seorang filsuf Inggris, dia bahwa hukum adalah perekat formasi yang menyatukan masyarakat yang pada dasarnya tidak terorganisir. Lalu ada juga pengertian dari tata hukum. Tata hukum adalah susunan hukum yang berasal mula dari istilah rechtsorde atau bahasa Belanda. Susunan hukum terdiri atas aturan-aturan hukum. Suatu ketika ia membutuhkannya untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Lalu di dalam hukum juga kita akan tidak asing dengan kata ius constitutum dan ius constituendum. Dua kata ini mungkin seperti terlihat sama dan tidak jauh beda, akan tetapi ius constitutum atau hukum positif adalah peraturan hukum yang berlaku pada saat ini, sekarang, untuk masyarakat dari dalam suatu daerah tertentu.
dan merupakan hukum yang berlaku untuk suatu masyarakat dalam suatu tempat pada satu waktu tertentu. Sedangkan ius constituendum yaitu hukum yang dicita-citakan atau masa yang akan mendatang atau hukum yang diharapkan. Kemudian dalam glosarium disebutkan bahwa ius constituendum adalah hukum yang masih harus ditetapkan atau hukum yang akan datang. Lalu juga ada juga dari pengertian sistem hukum. Kemudian adalah pengertian sistem hukum. Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Untuk mencapai suatu tujuan, kesatuan tersebut perlu kerjasama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tertentu menurut rencana dan pola-pola tertentu. Kemudian ada jenis dan karakteristik sistem hukum. Dalam kajian teoretik berdasarkan berbagai karakteristik sistem hukum, ada beberapa bagian. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental. Mereka lebih mengedepankan hukum tertulis. Undang-undangnya bersifat tertulis dan lebih mengutamakan sistem hukum tertulis. Kemudian ada sistem hukum Anglo-Saxon, cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan atau sesuatu yang dibiasakan atau dianggap itu adalah sudah hal biasa oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian ada sistem hukum di Indonesia dewasa ini adalah sistem hukum yang unik, sistem hukum yang dibangun dalam proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi, dan beberapa sistem yang telah ada. Sistem hukum di Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal, tetapi mengakomodasi prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional. Kemudian ada pluralisme hukum. Pluralisme hukum atau secara umum didefinisikan sebagai situasi di mana terdapat ada dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial. Pluralisme hukum harus diakui sebagai sebuah realitas masyarakat. Diakui oleh Ehrman, pluralitas sendiri merupakan ciri khas dengan banyak pulau, suku, bahasa, dan budaya. Indonesia ingin membangun bangsa yang stabil dan modern dengan ikatan nasional yang kuat, sehingga menurutnya menghindari pluralisme sama saja dengan menghindari kenyataan yang berbeda mengenai cara pandang dan keyakinan yang hidup di masyarakat Indonesia. Kemudian ada pengertian dari sumber hukum. Secara umum, sumber hukum merupakan asal mula hukum itu ada, dari mana dan bagaimana awalnya diterapkan. Dalam buku-buku pokok filsafat hukum di tahun 2006, karya Darmo Diharjo, pengertian sumber hukum akan berbeda-beda di antara para ahli. Menurut ahli sejarah, sumber hukum merupakan undang-undang atau dokumen lain yang bernilai sama dengan undang-undang, sementara ahli sosiologi dan antropologi mengatakan sumber hukum berasal dari masyarakat. Berbeda lagi dengan sumber ahli ekonomi, bahwa sumber hukum yaitu apa yang tampak di lapangan, sedangkan menurut ahli agama menganggap sumber hukum adalah kitab-kitab suci seperti hukum-hukum yang sudah tertera dalam Al-Quran, Injil, dan lain-lain. Bagi ahli filsuf, sumber hukum yakni segala ukuran yang digunakan untuk menentukan bahwa suatu hukum itu adil, mengapa orang menaati hukum, dan sebagainya. Lalu di sini dijelaskan bahwa jenis-jenis sumber hukum itu ada banyak ya. Sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu material, sumber hukum material. Yang pertama itu ya, sumber hukum material merupakan sumber dari mana materi hukum diambil. Sumber hukum ini menjadi faktor yang membantu menentukan isi atau materi hukum. Contohnya sumber hukum material seperti agama, kesusilaan, kehendakan Tuhan, akal budi, hubungan sosial, dan sebagainya. Ada juga sumber hukum formal, jadi dilihatnya itu seperti menurut pandangan-pandangan. Lalu ada juga sumber hukum formal itu meliputi beberapa hal kayak seperti undang-undang, kebiasaan, lalu traktat, dan jurisprudensi atau keputusan hakim. Lalu ada penggolongan hukum. Penggolongan hukum ada dua jenis hukum berdasarkan bentuknya, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Lalu ada 5 jenis hukum, yakni yang pertama adalah hukum undang-undang, lalu ada hukum kebiasaan, hukum traktat, hukum jurisprudensi, dan hukum ilmu.
eh, hukum undang-undang disebut sebagai water range, hukum kebiasaan sebagai Gewalt adult rate adalah jenis hukum yang dalam peraturan-peraturan atau kebiasaan adat hukum. Penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya. Ada dua jenis hukum berdasarkan waktu berlakunya. Berikut adalah penjelasan penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya. Yang pertama adalah ius constitutum, hukum positif yang tadi dijelaskan bahwa itu adalah hukum yang tertulis seperti dicontohkan dalam undang-undang. Lalu ada ius constituendum adalah hukum yang diharapkan atau kayak suatu saat itu akan terjadi namun masih diharapkan. Kalau misalnya diambil contohnya adalah antara ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum adalah undang-undang dasar, sedangkan ius constituendum baru rancangan undang-undang. Penggolongan hukum juga berdasarkan wujudnya. Yang pertama objektif, yang kedua subjektif. Yang objektif, hukum yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih berlaku umum. Sedangkan yang subjektif muncul dari hukum objektif yang berlaku terhadap seseorang atau lebih dan mengutamakan hak. Penggolongan hukum juga berdasarkan isinya ada dua jenis. Yang pertama hukum publik atau hukum negara, mengangkut kepentingan umum atau publik dalam ruang lingkup masyarakat. Ada hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum internasional. Ada juga hukum privat atau hukum sipil. Seperti hukum perdata, ada jenis hukum privat yang mengatur hubungan antara individu secara umum. Misalnya itu hukum keluarga, hukum perjanjian. Lalu ada hukum perniagaan, yaitu yang mengatur hukum jual beli. Dan yang terakhir penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Ada dua cara mempertahankan. Yang pertama hukum material. Hukum material adalah jenis hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat yang berlaku umum, mengenai hal-hal yang dilarang, serta hal-hal yang dibolehkan untuk dilakukan. Contohnya adalah hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang sebagainya. Lalu ada hukum formal. Hukum formal adalah jenis hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Contohnya adalah hukum acara pidana, KUHAP, hukum acara perdata, dan sebagainya. Sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan banyak kesalahan baik dari tutur kata maupun sikap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.